siapapun yang mendapatkan game ini akan berada di posisi match point dan menguntungkan untuk siapapun yang akan dapatkan game ini. Dan sekarang kita menuju ke arah grafik match untuk Esmeralda Hari. Wah, wow. Dan sekarang mereka menutup ke arah Gatot Kaca. Nah ini yang Bukan tanpa alasan ini, Om. benar, karena kita tahu Gatot Kaca adalah romer yang the best lah yang bisa dibilang di meta yang sekarang juga. Meskipun tadi bonyok sebenarnya di game yang kedua, tapi Gatot Kaca jauh lebih fleksibel, bisa di follow up dengan apapun juga dan jauh lebih sulit untuk bisa langsung merubahkan Gatot Kaca. Dan jangan lupa masih ada satu skill escape-nya dia. At the very least ini kombinasi dengan XP ini juga masih banyak banget ingat bahwa XP kan tutup, itu cuma Esmeralda untuk sekarang. Ditambah lagi ini karena ada grok yang sudah ditutup. Langsung oleh Saver dia nggak mau groknya diambil di seberang. Dia nggak mau ulangi kesalahan dari game yang pertama. Dan emang tipikalnya Alex ya. Kamu juga Roman Initiator bukan harus. Tapi ya kayak tadi ada Grok dan sekarang ada Gatot Kaca. Ya. Dan Kimi Cici juga diambil langsung. Ini sekaligus untuk menghindari kombinasi antara Gatot Kaca bersama dengan Cici sebenarnya. Ya. Yang kita tahu sebuah Captain Call akan bisa mengikat lawan dan DOJ akan sangat mudah untuk bisa menimpa ya hero-hero yang terkena. Tapi dengan diambilnya Cici, apakah ini menandakan juga akan ada gold lane meskipun di Assumption belum diambil oleh Nang? Ya dan si V kan sering bermain dengan si Gara Goblin. Ya. Cuma problem yang harus mereka perhatikan adalah kalau mereka menggunakan Granger lagi. Dengan preventif dari Navi ini mereka udah harus ada siap suppress power sih om menurutku. Atau nggak minimal crowd control yang besar. Tadi nggak kepegang sama sekali. Sama sekali nggak kesentuh. Untouchable. Aku kepikiran ya, Dangerous Guys ini pernah ada sosok yang berbahaya tapi di last pick namanya Kaca. Kaja ping ya. Kaca untuk Alex. Iya. Tapi Isusin ya 3 kali berturut-turut. Ya. Dan ada Uranus juga, ini dua hero yang sangat tanky sekali. Dan nyaman ya. Sedangkan burst damage hero kita belum lihat sama sekali ada di Navi sebenarnya. Apalagi kalau bicara soal landing phase Uranus versus Cici, ini akan cukup menyulitkan untuk Cici sebenarnya untuk di early ya sebelum jadi War X. Ya, cuman kalau udah kayak gini melawannya dengan territorial power ya sih om. Farsha yang diambil mungkin sama Alter Ego ditambah lagi dengan Granger itu udah ngamanin mereka dari badan dan juga skill power gitu loh untuk ngamanin battlefieldnya bagi Alter Ego. Apalagi dengan Uranus yang sudah di-pick untuk teman-teman dari Alter Ego ini setidaknya membuat bagaimana pressure melawan Halid pun masih bisa diimbangi. Ya, menurut di sini halimnya pun untuk hanya sedikit mencegah ya agar Isumption tidak terlalu cepat untuk bisa snowball nanti. Jadi pastinya early pressure yang akan coba untuk dibawakan oleh Navi sekarang. Tapi mereka masih menyimpan junglernya, which is kalau memang junglernya di-ban lagi nih ya. Mungkin seperti Lancelot atau Hayabusanya juga, mereka akan terpaksa menggunakan tank jungler lagi. Ya, yang dimana itu tidak terlalu besar dari sisi pemberian damage. Ya, dan membuat ya kemungkinan di sini bakalan ada game sekali besar lagi yang dimaksimalkan kalaupun memang itu terjadi ya untuk tim Navi, karena semua ini bergantung dari bandingan Alter Ego juga. Melihat bagaimana dua last band mereka itu selalu kalau habisnya Lot dan juga Hayabusa. Export ya. Menarik sih, Xbox band. Ada satu hero tanky lagi kah yang bakal dibawakan Clue kah ini? dengan di bandnya Xbox? Bisa dulu di arah yang mereka memastikan adanya Fredrin digunakan. Iya. Tapi Lancelotnya di band lagi ya. Lancelot Hayabusa mungkin akan ditargetkan oleh Alter Ego sekarang. Dari si draft Xbox-nya bagus banget ya. Tindakan preventif lagi, mereka nggak mau Cicinya di ini ya. kecele seperti di game sebelumnya. Cuman jadinya Lunoxnya kebuka. Lunox ya. Iya, dan menurutku kalaupun memang pengen nyari ke tank killer, dengan Lunox yang selalu di-ban di dua game sebelumnya di fase yang kedua, ini bisa jadi chance-nya untuk teman-teman dari Alter Ego. Karena kalaupun Lunox turun di Navi, ini berarti ada dua potensi gold laner karena bisa diisi antara Cici di gold lane atau Lunox di gold lane. Haya dilepas tapi. Hanya dilepas ya. Ya, ini ada Haya sekarang. Menurutku Lunoxnya ya mungkin bisa diambil dengan Alter Ego tadi. Ya, Kan konsep bisa convert banyak hero yang tebal juga. Tapi so far Alice ada. Gua Alice tersedia kalau Justru- memang mau dipergunakan. gua sih nggak setuju Elis ya. Elis di pick kanan kiri udah Lunox. Selesai. Iya. Jangan. Atau ya balik lagi. Power Lapo atau Cicinya memang ditempatkan di XP lane. Oke, ada Oh, Fanny. Fanny yang hadir itu kenapa akhirnya Ruby di band. Iya. Seperti udah jadi clue tersendiri dari Navi. Sehingga sampai sekarang kita belum lihat adanya stopper. Dan mungkin Kiri bisa Moskov. Moskov bisa jadi pilihan. Atau kita tahu Arvi dengan Brody. Oke. ya.
Itu juga bagus. Kalau Brody menurut gua ada yang cukup minus menurut gua. Apa tuh? Mobility. Ya. Sebenarnya nggak masalah Brody, cuma mobility-nya dia bisa catch up kan. Karena kalau ngomongin ke arah Moskov, ini kapanpun dimanapun, shit juga sama Yazuki, dia bisa Yep. following up. Ya. Dan bisa jalanin lebih jauh. Kayak ibaratnya ada satu nyawa tambahan ya untuk bisa ada satu winning condition tambahan Ya. kalau memang menggunakan Moskow. Ya, dan Mountain Shocker itu akan membantu ada Spear of Destruction Iya. ya. Lebih gampang lagi untuk ngebuka dan tinggal Navi sih yang menurutku untuk defender bagian depan kali udah oke di early game-nya. Late game-nya mungkin mereka bakalan lebih power lagi, tapi tiba-tiba ada Arlot juga Valentina yang di-pick oleh teman-teman dari Alter Ego. Bentar, Oke. bentar. Ini berarti Uranus Gold kah? Gue bisa. Hah? Uranus Gold kah ini? Jujur gue mending Arlot yang gold dibandingkan Uranus. Untuk damage kan? Iya sekalian. Iya. Karena Valentina kan lebih gimana ya? Valentina kan lebih ke arah utility dibandingkan dengan damage burst. Jadi menurutku maksimalkan Arlotnya dengan Fury Hammer dari awal juga untuk membantu early game dari Alter Ego. Gak cuma dari badan aja mereka kuat. Tapi gue suka keekstriman Alter Ego sih. Gak hanya player-playernya yang suka ekstrim, tapi mereka juga ekstrim di dalam draft pick. Ini salah satu draft pick ini kedua ekstrim. Kenapa ekstrim? Pertama, mereka nggak ada pengikat pasti untuk sosok dari Fang. Tapi bukan berarti Arlot gak bisa counter. Alice ini dia. Alice. Dan aku suka banget Alice ini seakan-akan langsung tidak ada jawaban juga. Iya udah gak. Tidak ada jawaban sekarang, Bang. Lo udah gak bakal mungkin pick lo dong sekarang mau Nggak, tadi iya. pemain ke-6 gak mungkin. Betul. Iya, mungkin. Ya udah, tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan apakah match point di tangan Navi atau Alter Ego Soul Caesar take to the land of down. Terima kasih para panelis. Dan ada satu draft lagi yang cukup mengejutkan lagi nih Ul. Yap, membawakan ke arah Arlot yang harusnya kemungkinan bakal ada di gold Di atau gold kah? atau Uranus yang gold lane. Oke, kita lihat nanti siapa yang akan ada di gold, Uranus atau Arlot. Dan sebenarnya kalau ngelihat Uranus, chance-nya bisa di gold karena ketemu sama Cici gold lane juga. Yap. Itu dia ya. Akan ada tarik ulur terus-terusan yang terjadi. Jadi untuk sekarang waktunya teman-teman semua. Siapa yang akan menuju ke match point? Satu kemenangan lagi mereka akan jauh lebih dekat. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Let's go. Dan ya, Uranus gold lane untuk match up bersama dengan Cici-nya ya. Secara head to head, harusnya ini ada sedikit keunggulan yang bisa dipegang sama Uranus. Yep. Tapi di arah tengah, Buset, wow. Afro galak pisan. Tapi hijau men. Ditembakin terus-terusan dan dipaksa. Oh my god. Yap, Flickernya ditahan dulu. ditahan itu dia sebuah kalkulasi dan ketenangan tapi Kars. Oke, Nino di tempat yang berbeda. Nino. Hampir saja Nino menjadi korban. Yap, hampir ya Dinonya menjadi korban. Tapi untungnya masih ada flicker juga untuk melarikan diri tapi wow. Oke, apa yang akan terjadi? Karena sekarang Andorio malah mengantarkan nyawanya. Oke, itu dia ya sebuah miskalkulasi mungkin dari Andoriu. Mencoba untuk masuk tapi justru Ivani harus menelan poin dead pertamanya. Di saat juga retributionnya tidak siap. Karena kalau ngeliat dari emblemnya juga nih ya Kars lebih memilih untuk fighter ini. Festival offset juga yang dicari. Sementara dengan adanya swing ya. Mencari attack speed tambahan untuk bisa memaksimalkan bagaimana farming yang dilakukan juga. So far dengan adanya first blood dari Alter Ego ini membuat mereka punya keunggulan dan cukup langsung nge-boost banget loh. Yap, ada perbedaan 500 tapi barusan. Afro menjadi korban kembali dengan aksi penggerebekan yang dilakukan begitu baik. Yap, dan bermula dari first blood yang diterima sama Andoriu ini agak sedikit sangat mematahkan bagaimana gameplay dari Navi. Yang biasanya Fanny ini bisa panen point kill di awal, nuker turtle untuk dapetin point kill. Ini tidak terlihat sama sekali, apalagi ini masih di bawah menit yang kedua. Yap. Dimana turtle-nya juga sekarang akan segera muncul. Dan seperti apa lagi yang akan diperlihatkan karena Hijume, IMU terhadap satu buah Raging Sandstorm. Ini akan menjadi inisiasi tambahan dari Alter Ego nantinya. Yap, dan Kars harus bersiap untuk join ke dalam pertempuran. Akankah dia berpindah tempat tapi sedikit lambat, tapi Dawn of Ruin tetap dipaksa untuk langsung dikeluarkan pula hingga membuat Kars yang malah terjebak sendirian. Kars yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Yap, Kars yang tumbang ya karena gak ada flicker lagi untuk dirinya. Turn of Ruin yang memang bisa dihindari dengan cukup baik dan sebuah counter initiate dari Alex dengan Avatar of Guardian. Ini menjadi sebuah berbeda lagi di mana Alter Ego bahkan mereka dapetin point kill setelah dapetin turtle-nya. Oke, 3 point kill. Ada satu turtle. Ranking center dikeluarkan, revitalize pula langsung dikeroyokkan ternyata Bang Alex.
masih terlalu kuat. Membutuhkan waktu yang cukup lama hingga untuk sekarang quicksand gun. Bisakah Afro bertahan dan tidak bisa. Yap. Tidak jadi untung. Karena memang ini terlalu lama untuk bisa numbangin ke arah Alek yang di commit. Tadi dia masih ada revitalize. Sampai akhirnya pemain-pemain alter ego yang lain bisa bantu untuk nge-backup dan setidaknya commit yang dilakukan oleh Navi terhadap Alek ini dibayar lagi karena Afronya tumbang tanpa adanya satu skill untuk kabur sama sekali dari Afro itu sendiri. Dan akhirnya ngebuat dari alter ego masih dalam keadaan yang cukup unggul 4-1 pintunya terlihat. Dan ngebuat dari sosok Andorio pun ini makin sulit ya untuk bisa mencari siapa yang ditarget nantinya untuk didapetin poin kill. Kayaknya ngelihat dari Hijube dan Yazuke menjadi makanan empuk, tapi mereka punya dash ability. Yap. Hey, Lagi 2 kali Yazuke dengan Restless. Ini ngebuat dari Andorio Miso, Hijube. Oke, dari depan merah. Ada Patrol Guardian tadi yang langsung dikeluarkan, namun untuk sekarang malah terjebak Gokir. Menjadi korban alter ego mulai mencukur satu persatu pemain dari Navi. Ya, Restless dengan adanya turtle ship yang ditembak juga menuju ke arah Ukir menjadi targeting yang begitu manis. Dan kali ini Navi seperti kehilangan bagaimana mereka punya rencana. Ya, kehilangan seperti apa mereka di game yang pertama tadi loh. Bener. Apalagi kan kalau kita ngeliat di sini damage deal-nya mungkin di early hanya ada di akhir aja ya. Ini agak sedikit susah, apalagi mereka udah harus menelan poin deck-nya. Dan sekarang Turtle Oke, kita lihat Kars akan seperti apa. Kars masih mencari posisi, Tonom Ruin akan dikeluarkan dan tidak sempat. Kars yang menjadi korban di dalam pertama tersebut, namun sekarang coba lihat Afro yang menjadi terdepan, tapi malah membuat dirinya menjadi korban yang kedua. Yap, dan ini penggunaan Lino dengan Arlot ini sangat-sangat mengganggu Andoriu yang mau dive in terhadap pemain-pemain dari alter ego. Dan kali ini Turtle kembali jatuh ke tangan Yazuke. Yap, udah 2 turtle, orange buff. Namun Andorio tadi mencoba untuk bisa memancing, tapi barusan ada satu lagi traction pulse yang udah dikeluarkan Dinonya dari bagian belakang dengan Faces yang begitu fight. Dino mendadak ke Des. Tidak adalah pergerakan begitu luar biasa, tapi Andorio numpang lewat. Hanya saja sekarang Harvey malah terkurung sendirian. Ada sebuah lompatan yang memang harus dilakukan Kars. Dino benar-benar diajar. Apa logo dia langsung dibuangkan pula, dan sekarang pertempuran ada 2 melawan 2 karena mereka berhasil untuk bisa mendapatkan poin pertama, tapi Afro-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Ranking Sestrom, tapi dikejar oleh Harvey. Karena satu flicker lagi. Yap, tapi itu beli waktu yang panjang banget loh dari Afro dan Kars. Dan dapat di triple kill, Afro menjadi damage dealer ternyata. Shadow damage deal, dan ada sedikit space yang digunakan oleh Andori untuk mencuri ke arah satu orange buff yang dimiliki oleh Yazuke. At least ada nafas lagi untuk Andori bisa farming sekarang. Dan yang perlu diperhatikan oleh Alter Ego adalah area of effect yang besar dari Navi yang bisa sinkron, Throne of Ruin, dan juga Raging Sandstorm. Oke, Yazuke masuk lagi ke dalam area defensif dari Navi dan berhasil mendapatkan purple buff. Yap, ada buffnya ya. Jadi target terlebih dahulu untuk sekarang. Tapi Alter Ego perlahan mereka dikejar dari segi ketertinggalan yang harus dialami oleh Navi. Ini ada satu winning condition yang bisa dipegang sama Navi adalah speed push powernya. Mainin lane itu bakal menjadi sebuah jawaban juga untuk setidaknya mengulur agar bisa mengejar lagi dari Navi. Oke, di tengah Kars masih belum menemukan momentumnya ya. Tapi Kars kembali diajar. Ada Afro yang mencoba untuk bisa memberikan perlindungan Alek. Patrol Guardian. Final slash gak connect karena siapapun. Ya, Papatar Guardian buat kabur Final Slash mencoba untuk ya menjadi tindakan pengusiran mundur saja untuk pemain-pemain dari Navi. Tapi ya seenggaknya jauh ini ada Uranus ya yang mungkin bisa bantu juga mainin lane jauhnya dan nge-distract pemain-pemain dari Navi. Sementara Afro harus memperhatikan bahwa dirinya belum terlalu durable untuk bisa menelan damage dari Yazuke dan juga Dino untuk saat ini. Oke. Ada sebuah perpindahan tepat. Afro udah menemukan sebuah posisi. Dino masih terlalu tebal, tapi Dino memberikan perlawanan begitu mengerikan. Quicksand masih ada, berlindung di dalam rumputan. Sementara sekarang turtle-nya akan menjadi milik siapa? Nuruin masih ditancap di dia. Ada Nuruin tadi balik kanan beberapa player. Sementara turtle-nya masih berhasil diamankan. Afro-nya masih berusaha bisa kabur kepada yang lebih aman. Ada Raging Sandstorm tadi dikeluarkan oleh Juve. Buat kali ini Afro di tempat yang lain berhasil digapai oleh Alter Ego. Dulu Arfi 2 kali loh flicker untuk ngejar ke arah Afro dan itu hal yang maksimal. 2 kali dapetin poin kill dan sekarang efek tahun mengunci keberadaan dari Karsnya. Dan lagi-lagi ini Arfi pastinya sulit untuk bisa ditumbangkan. Terlihat hanya ada
pemain dari Alter Ego, tapi perlu mereka boleh terjadi. Garcia mencoba untuk jauh lebih optimal masuk dalam area defense yang dibangun oleh pemain dari Alter Ego. Tournament ini masih ditahan kah? Sejauh ini walaupun Andorio hampir saja. Dan Gars, itu dia. Tournament ini udah langsung dikeluarkan sebentar, sekarang ukirnya malah menjadi korban di dalam pertempuran yang memang mereka lakukan dan inisiasi sendiri. Yap, itu dia. Kar sudah nahan sedemikian rupa, tapi Andoriu seakan dia masih terlalu kaku untuk bermain Fanny. Yap. Targetingnya susah banget. Wah, final slash-nya capek banget hidupnya Andoriu. Satu, what? Nino, begitu mengerikan Nino. Yap, again ya. Nino dengan bagaimana membawakan Arlos. Kita udah berkali-kali terbuka di regular season dengan Nino membawakan Arlosnya. Dan kali ini menjadi pengunci secara pasti bukan cuma sekedar ke arah Andoriu, tapi Ukir loh. Yang ditabrak-tabrak dari tadi di belakang sampai Ukirnya pun nggak bisa delivering damage secara optimal. Kembali lagi, bicara tentang ada frontliner, Afro dan juga punya waktu untuk bisa dibeli dengan sangat-sangat banyak. Cuman Iya. lagi-lagi pertanyaannya adalah damage dealernya nggak ada yang bisa nge-ngapain. Jadi gua tahu nih kenapa Alter Ego mengejar si Ukir nih. Apa? Karena Alter Ego ingin Ingin mengukir mengukir sejarah. nih. Betul. Bener ya. Belum bisa mengukir sejarah, ukir aja gue yang kejar. Makanya Ukir yang dikejar dulu. Oke. Arfi harus mundur dulu, tapi dengan regen SP yang sangat-sangat baik. Harusnya Arfi tidak perlu getar. Yap, Andoriu ini nggak baik-baik aja loh. Fanny di sini menjadi hal yang berat banget. Yap. Kalinya dia masuk banyak efek tahun. Oke, Oh, pada di tempat yang lain dan Final Slash katanya udah terlihat. Sementara sekarang Cibe menjadi korban pula. Apa yang terjadi? Mendadak profil bikin oleh Navi Bangka 3. Benar-benar kali ini Alter Ego menggabung dan terwipe out kah? Hampir saja. Hampir saja dan pengejaran flicker tadi dari Nino. Ternyata masih jauh untuk bisa menjangkau kepada dari seorang Kars. Tapi lagi-lagi, ini susah banget Fanny untuk masuk ke dalam kerumunan dari Frontline Alter Ego. Banyak banget efek stoknya. Ada efek tahun dari Hijume dan Alex. Ada juga Nino. Dan ini ngebuat dari Navi juga susah banget untuk bisa delivering damage dan sekarang. Cara berpembuff telah dilakukan dan berhasil untuk diamankan di tangan dari Hijume. Dan ini dia replaynya. Bermula dari Final Slash Nino Connect 2. Semuanya berkumpul di area yang rapat. Traction Pulse seakan gak ada harganya karena lihat di belakang bahkan bukan cuma Nino yang ngejar tapi Hijume. Double dash dari Arcane Shade Shadow Strike yang akhirnya ngebuat dari Ukir pun tumbang seketika. Waduh, untung Gak cepat responnya Andoriu. Kalau tidak, dua orang udah nunggu tuh dari itu. Yap. Dan Satu ini, buaya, satu T-Rex tadi. waduh, direct. Wey. Wey. MPLID X3 Streamer nih ada Baloy. Halo Baloy. Nah, kalian bisa langsung kunjungi juga ya channel officialnya Baloyski. Wewe pada jelas ya. Berhasil tadi seperti yang menarik. Harus untuk keluar dari area defensif sekarang Revenant langsung dibawa pula oleh Alex. Sementara itu dengan Regi Sestrom dan dikeluarkan karena Pro berhasil mundur sedikit. Lord bisa dihilangkan. Ya, Lordnya memang ditahan, tapi ini masih Lord pertama loh. Ini hanya menyisakan 3 base turret dan 1 inner turret di arah top lane. Again, melihat bagaimana jawaban untuk bisa menumbangkan Uranus ini masih sulit. Hanya ada di tangan dari Ukir, sementara Ukirnya pun tidak ada posisi yang aman untuk dirinya. Selalu ada pemain-pemain dari Alter Ego yang bisa lompat ke belakang, terutama Nino, dan bahkan gak segan-segan Hijume. Oke, Andoriu mundur lagi. Tuh. Tapi susah sih di sini Andoriu. Kayak bahaya banget dan dia mau coba untuk masuk. Ups ya, yang biasanya kita lihat Fanny ini ada brute force yang tersebar. Sampai habis tadi nerfi itu. Ratus masih lebih dulu. Capek ya. Mungkin butuh damage deal dulu yang dicari ya sama Andoriu. Sementara ini defense-nya ada juga Oracle kali ini di tangan dari Nano. Dan bahkan ada juga satu buah dan Armor yang ada di tangan dari Alex. Ini akan ngebuat pastinya Ukir akan semakin sulit lagi untuk bisa delivering damage secara maksimal. Tapi, wow, Oke, apa yang terjadi? Kembali menjadi korban. Ingat, ini adalah Danger Crush. itu dia. Memang benar-benar danger banget ya. Dan Andoriu harus menelan poin dead kelima kalinya atas kombinasi antara Nino dan juga Hijume yang benar-benar nge-grab di sana dan membuat dari Andoriu terkejut-kejut. Danger Crush loh masalahnya.
Tapi pemain-pemain dari Alter Ego begitu baik loh tadi. Mereka manfaatkan posisinya, mereka ambil tiap rumputnya. Mereka tunggu di efektivitas dari tiap skillnya. Oh, Yap, maksimal banget ya. maksimal parah. Yes, dan ini ngebuat dari Alter Ego semakin leluasa lagi dengan keunggulan mereka 8.200 dan Alex. Oke, Alex Ini juga lama banget untuk bisa ditumbangin karena nggak ada damage yang maksimal dari Navi. tidak mungkin mau all in tadi. Ini lihat diganggu lagi sama Arfi-nya, lihat Arfi dari Oke, belakang. Kars tetap ingin memaksakan maju ke arah depan Gas. Sementara untuk sekarang mungkin yang menimang satu musuh. Dan sekarang Ukir benar-benar menjadi tonggak untuk mengukir sejarah bagi Alter Ego. Sementara sekarang Kars kepada berbeda. Masih one-on-one situation bersama dengan Arfi. Tapi masih ada 2 player lagi ada di bagian terdepan. Yap, itu dia ya. Dari informasi yang diberikan oleh Arfi belakangnya ditabrak. Dan Ukir juga serba salah, dia harus ada untuk kirim damage. Dan pertempurannya akan terjadi karena Afro kehilangan begitu banyak speed dalam tubuhnya. Sementara sekarang ada Yasuke tadi menjadi korban, si P-nya pun masih berusaha bisa kabur tapi masih dikejar pula oleh pergerakan Narvi. Untuk sekarang Andoriu masih berusaha untuk bisa menyamakan diri. Karsnya mundur sedikit dan Narvi terus-terusan membayangi. Yap, Arfi-nya menjadi sebuah teror yang begitu mengerikan. Yazuki-nya hilang, ini ngebuat dari... Andoriu? Enggak ya, dia cuma mau cut doang Iya. harusnya. Ini ada berkembang loh. Hati-hati, Jume hadir. Oke, Jume hadir, Andoriu mau tidak mau pulang lagi. Yap, walaupun tidak ada keberadaan dari Yazuki ya untuk saat ini karena tadi udah kena shutdown. Tapi dari Navi juga mereka nggak bisa langsung ngobrol. Karena game-nya masih terlalu jauh. Dan sekarang ada Winter Crown juga yang tersemat di dalam tubuh dari Yazuki. Akan semakin bisa menambahkan kembali lagi bagaimana sustainability yang dimiliki. Sementara si Halbert menjadi sebuah jawaban untuk CP. Setidaknya membuat dari artinya tidak terlalu luas, tapi tetap aja kayaknya masih belum terlalu ngebantu ya. Kars makin lama dan semakin punya berada lagi di mana item-item yang dia miliki. Sementara sekarang Arfi menjadi orang terdepan. Karsnya pun mundur, Karsnya mencoba untuk bisa kembali rekan-rekannya. Yap. Dan Alter Ego harusnya menyadari bahwa nggak ada Afro di lini paling depan. Dia akan mencari informasi di mana keberadaan dari Afro yang sedang sneaky. Ya, dia dikejar. Afronya ketahuan. Oke, ketahuan untuk kali ini Afro di dalam rumputan. Apa yang akan terjadi karena mereka memaksakan untuk bisa bertarung di dalam area dari Lord itu sendiri. Karsnya belum berpindah tempat. Final Slash tadi dikeluarkan. Dinonya mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah Ukir yang ada di bagian belakang. Tapi sekarang Zive benar-benar dengan vengeance diaktifkan itu pun tidak bisa membuat dirinya bisa selamat dan juga kabur dari tersebut. Satu player sudah berhasil langsung diamankan. Sementara sekarang Afro jadi diusir kembali. Traction pun langsung dikeluarkan. Arfi bisa nggak dirinya bertahan. 1 untuk 1. Wait, ketahuan kali ini ada vengeance dari Nino. Mundur lagi. Yap, dan Navi mereka ke-distract banget maksudnya dengan lane atas yang kedorong terus-menerus. Dan harusnya ini akan menjadi free lord untuk Alter Ego walaupun kalau kita lihat ada pertukaran yang diupayakan oleh Navi untuk bisa mendapatkan kedua belah gold laner-nya. Tapi again, melihat potensi untuk bisa menguasai ke area turtle-nya pun masih cukup sulit. Jika kali ini coba untuk direlakan begitu saja. Tinggal gimana lagi nih kita melihat dari Navi untuk bisa melakukan setup defense. Karena Alter Ego, mereka punya banyak banget hero yang bisa create momentum. Avatar of Guardian, Final Slash, itu akan menjadi sosok initiator yang begitu mengerikan. Satu lagi serangan yang akan dibangun oleh Alter Ego akan seperti apa? Yap, untuk bisa kita katakan sebenarnya Fanny termasuk ke hero high ground defense juga ya buat clear cepet, in and out, cara pace. Cuman lagi-lagi kalau kita ngeliat nasib dari Andoriu ini susah banget. Kena tabrak, nah Weh, loh. coba tuh. Padahal di sini loh, Uh-uh. tetap ada yang keluar dari rumput. Ada. Banyak banget yang nge-cap memang. Oke, dan sekarang wow. Lagi. Apa yang akan terjadi? Karena untuk sekarang, inilah defensif yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Navi. Lord ada di area mid. Bagian bawah Zive, 1v1 situation, tapi pergerakan dari Yasuke hampir saja bisa didapatkan. Ya, vengeance-nya ke-trigger ya dari Shibe-nya. Lord-nya masih coba untuk dicicil perlahan juga. Dan kali ini dari Alter Ego kayaknya nunggu untuk wave berikutnya ya untuk bisa tabrakin lagi ke arah defensif dari Navi. Lord udah akan hilang sesaat lagi. Yap, ini layer atasnya masih clear juga. Jadi ya Alter Ego, mereka harus lebih bersabar lagi dan lebih bijak pastinya. Sehingga tidak ada tambahan dari Alter Ego untuk bisa mendobrak paksa defensif dari Navi. Tapi again ya, kalau kita lihat dari Alter Ego mereka sangat-sangat lebih bersabar sekarang. Nah nih, rumput. Oke,
Oke, yang di atas itu udah dikuasai teman-teman aman. Aman. Cuman rumput yang lain, rumput tengah. Begitu ya. Iya. Bahaya itu. Rumput tengah. Nyanyi. Iya. Oke, Arfi dikejar, Arfi diolipkan. Terlalu banyak, terlalu beresiko. Tapi malah membuat tadi pergerakan dari Karsya malah terjebak di dalam Patrol Guardian. Ada satu lagi Thunder Ruin yang masih terjebak. Antara pertempuran yang tepat terjadi di area dari Orange Buff, Navi. Yap, Kars hilang. Afro hanya kehilangan dari satu buah Immortal, enggak ternyata masih ada juga. Dan kali ini Alter Ego mereka akan coba untuk kembali masuk ke dalam satu buah base turret dari top lane, mengetahui nanti hanya tersisa 4 pemain mereka. Oke, ada konsil udah terjebakkan. Afro. Kehilangan dari Immortalnya, tidak ada backupan sama sekali setelah CV. Langsung disapu dengan satu final slice. Hanya ada 3 player, mungkin beberapa saat lagi. Masih cukup lama. Dan Gandorio menjadi korban pula di dalam aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh Alter Ego. Oke, Immortal pecah. Oke, beberapa Immortal pecah. Yasuke jajal tapi Ukir lejak juga. Dan game menjadi milik Alter